Halo Underspokers, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu. Dan buat Underspoker yang lagi galau, semoga semua masalahnya segera terselesaikan dan cepat pulih sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi cerita tentang mengenali diri kita sendiri, mengenali diri atau menganalisis diri. Nah, sejauh mana teman-teman semua sudah kenal dengan dirinya? Kita mungkin bisa kenal dengan orang lain dengan jangka 1 jam, 30 menit, atau bahkan sekilas kita ketemu orang baru, lalu menyapa dan berkenalan, itu kita langsung kenal. Tapi hanya sebatas kenal, belum mengenali. Begitu juga dengan kita mengenali diri kita sendiri. Kita tahu kita berjenis kelamin apa, kita punya rambut model apa, kita punya warna kulit apa, tetapi itu baru mengenal secara kulit atau fisik yang terlihat. Tetapi apakah kita sudah mengenali diri kita seutuhnya? Nah, di kesempatan ini kita akan coba ya bahas bersama. Ya, kita mulai aja ya sharing hari ini. Sebagai catatan, sharing saya hari ini bisa jadi berbeda atau bahkan sama dengan sumber-sumber atau bacaan-bacaan atau juga dari podcast yang lain. Untuk sharing tema ini, saya mengambil sumber dari suatu organisasi berbasis komunitas di Afrika Selatan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti training fasilitator di Jakarta pada tahun 2018. Mungkin akan ada persamaan atau bahkan perbedaan dengan sumber-sumber atau bacaan yang lain dari sumber yang lain. Jadi tips ini atau sharing ini jangan ditelan secara mentah-mentah karena akan berbeda penerimaan di masing-masing individu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bukan kebenaran mutlak. Nah, yang pertama kita coba melihat ke dalam diri. Apa itu melihat ke dalam diri? Melihat bagaimana kita, proses awal kita terlahir sebagai manusia. Kita mungkin tidak ingat ya bagaimana caranya kita keluar dari rahim ibu kita. Tetapi ada pengalaman-pengalaman masa kecil kita yang setidaknya bisa kita ingat atau kita analisis. Nah, aku mencontohkan pengalaman kecilku. Aku lahir dari keluarga yang dianggap agamis karena berbasis pesantren, sehingga masa kecilku aku tumbuh dan berkembang dengan pendidikan agama Islam yang cukup kuat. Tetapi masa tumbuh kembangku tidak semuanya sempurna dan berjalan dengan baik. Ada berbagai kejadian-kejadian, terutama bentuk-bentuk kekerasan yang pernah saya terima di masa kecilku, yang didapat dari orang lain, bukan dari orang tua. Nah, salah satu contohnya adalah ketika aku kelas 1 SD itu dihukum oleh seorang guru hanya gara-gara aku salah menjawab pertanyaan di mana tempat naik dan turunnya bus. Nah, hukuman yang aku terima itu kepalaku dibenturkan dengan kepala teman sebangkuku. Kebetulan ini adalah teman dekatku pada saat kelas 1 SD. Apa ya? Refleksku pada waktu itu menerima hukuman seperti itu seperti ada pertanyaan sih. Kenapa salah menjawab pertanyaan harus dihukum dengan membenturkan kepalaku dengan kepala temanku itu? Jelas rasanya sakit. Kelas 1 SD cuy. Orang kita yang dewasa ini kan ketika kejutut pintu aja masih merasakan sakit, bahkan sampai menangis ya. Nggak bisa kita bayangkan ketika anak kecil salah menjawab pertanyaan diberi hukuman kekerasan fisik. Itu jelas melekat sampai aku dewasa saat ini. Bentuk kekerasan lain ketika aku kelas 5 SD ya.
kelas 5 SD, waktu itu bulan Ramadan, bulan puasa seperti saat ini. Aku hanya duduk di belakang rumah dan melihat keponakan-keponakanku main petasan dengan temannya. Nah, keponakanku ini dengan temannya melempar petasan ke genteng tetangga samping rumahku. Terus otomatis kan pemilik rumah itu marah, mendatangi rumah kita dan mengadukan ke kakakku, ayah dari keponakan-keponakanku. Respon yang aku terima pada waktu itu adalah aku ditampar sama kakakku ini dengan alasan aku yang paling tua dan dianggap aku yang mengajari anak-anaknya untuk melempar petasan ke genteng ke rumah tetangga itu. Waktu itu aku nangis dan ya gimana ya, ini aku nggak ngapa-ngapain loh, kok aku digampar dengan begitu kerasnya. Di SD juga aku pernah mendapatkan tindakan bullying dari teman-temanku. Di kelas 5 menjelang kelas 6, aku dikeroyok oleh 6 orang temanku di kelas dan tidak ada satupun teman yang lain untuk berusaha melerai. Bahkan sampai dengan guru kelas datang pun pelaku-pelaku bullying ini masih meledekku. Jadi masa kecilku punya pengalaman mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua sekaligus mendapatkan kekerasan dari guru, teman, dan kakak sendiri. Ini kekerasan yang diterima oleh anak kecil akan sangat melekat ya, sampai dengan sepanjang usia sampai kita bisa melupakan dan memaafkan. Tapi untuk aku pribadi kayaknya nggak bisa melupakan dan bahkan susah untuk memaafkan para pelaku-pelaku bullying dan pelaku kekerasan ini. Jadi coba kita lihat masing-masing kita melihat kembali pengalaman apa yang kita dapatkan di masa kecil kita. Selanjutnya kita mencoba melihat kembali proses tumbuh kembang kita di usia kita remaja. Pengalaman-pengalaman apa yang dialami pada saat kita remaja, baik atau buruk, itu adalah bagian dari proses kita menjalani kehidupan di usia remaja. Lalu setelah remaja, bagaimana kita pengalaman yang kita dapatkan di masa transisi dari remaja ke dewasa. Biasanya ini di usia-usia SMA ya, usia-usia pelajar SMA menjelang 17 tahun itu adalah masa peralihan dari remaja ke dewasa. Benar-benar kita pahami bagaimana kita hidup di usia peralihan itu, pengalaman-pengalaman apa yang kita terima di usia itu. Katanya kan remaja adalah proses pencarian identitas dan segala macam. Bagaimana kondisi kita saat itu membentuk diri kita di usia dewasa saat ini. Tetapi menurutku pencarian identitas itu bukan di saat remaja, tetapi proses yang harus dialami seumur hidup tentang pencarian identitas itu. Ya kita pasti tahu kondisi akan berubah, kondisi lingkungan dan diri kita sendiri pun akan berubah setiap tahunnya. Jadi identitas apa yang melekat di diri kita adalah suatu proses, bukan identitas tunggal yang kita bawa dari kita lahir sampai kita mati. Jadi identitas adalah suatu yang mengikuti proses hidup kita. Itu yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya setelah kita melihat kembali pengalaman yang kita dapatkan di masa kecil sampai remaja kita coba merefleksikan apakah pengalaman-pengalaman itu akan kita jadikan pedoman hidup atau bahkan kita lupakan. Kalau memang berdampak positif di dalam tumbuh kembang kita di masa yang akan datang, kita mungkin akan memelihara pengalaman-pengalaman di masa kecil itu. Tetapi ketika pengalaman itu justru memberi dampak negatif di masa tumbuh kembang kita, ya kita harus berusaha untuk melupakan. Kita bisa mencoba menerima proses itu, yang menerima dalam artian oke, ini adalah proses yang pernah aku alami. Tetapi ke depan aku akan berusaha untuk melupakan semua kenangan-kenangan yang
nggak baik di hidupku. Aku akan berfokus untuk menjamin bahwa hidupku akan baik-baik saja di masa yang akan datang. Kita perlu cermat dalam memilah dan menyimpan kenangan-kenangan masa kecil kita. Ketika masa kecil kita traumatis, kita sebisa mungkin kita melupakan itu. Kalau bisa kita memaafkan, dan kalaupun kita belum bisa melupakan dengan usaha kita, kita bisa minta bantuan dengan cara curhat ke orang yang dipercaya, atau kita bisa curhat ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater, dengan harapan ketika kita minta bantuan ke psikolog atau psikiater, kita bisa terbantu untuk melepaskan rasa traumatis yang pernah kita alami di masa lampau. Apalagi kalau psikolog atau psikiater kan punya kemampuan dan punya fasilitas yang memadai, terutama ketika kita perlu mendapatkan bantuan obat-obatan untuk proses healing kita melawan trauma yang pernah kita alami di masa lampau. Nah, setelah kita selesai dengan penerimaan pengalaman yang masa lalu, di masa saat ini kita coba untuk mereklaim atau mengambil alih kendali atas identitas yang kita miliki saat ini. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman yang, terutama pengalaman buruk di masa lalu, itu mempengaruhi apa yang kita punya saat ini, apa identitas yang kita punya saat ini. Misalkan dulu ketika aku mendapatkan berbagai bentuk kekerasan dan sering nangis, di masa saat ini aku mencoba menjadi sosok yang lebih tahan terhadap omongan orang atau perilaku buruk dari orang lain. Itu akan aku coba untuk bertahan sekuat mungkin. Kalau aku menyerah, aku akan balik lagi untuk minta bantuan ke orang terdekatku atau ke profesional, ke psikolog. Aku harus bercerita, aku harus berani curhat. Jangan sampai kita punya pandangan kalau psikolog itu kita tandanya adalah kita gila. Enggak. Justru ketika kita minta bantuan ke psikolog, itu tandanya kita waras secara akal. Kita sadar kita nggak mampu menghadapi kondisi mental yang sedang goyah. Kita waras loh, kita sadar, kita butuh pertolongan. Makanya kita harus mendatangi ke psikolog. Jangan ignoran atau jangan mengabaikan kondisi mental kita yang sedang down. Kita harus segera mendapatkan pertolongan dari profesional. Jadi jangan malu ya ke psikolog, apalagi sekarang akses ke psikolog lebih mudah dan bisa di cover BPJS kok, ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan yang ada layanan jiwa atau poli jiwa, itu kita bisa dengan mudah mengakses bantuan psikolog. Berikutnya yang perlu kita lakukan untuk mengenali diri kita sendiri adalah jujurlah pada diri kita sendiri. Jujur apa kekurangan apa yang kita miliki, kelemahan apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki, dan identitas yang melekat pada diri kita. Kita mencoba untuk berdamai, menerima apapun yang kita miliki saat ini. Aku memiliki identitas terkait dengan ekspresi ya. Untuk ekspresi, aku terlahir secara biologis sebagai laki-laki dan aku berekspresi gender itu androgyn. Terkadang aku bisa menjadi sosok laki-laki yang feminim, di lain waktu aku bisa menjadi sosok laki-laki yang maskulin. Itu ekspresi gender androgyn. Dulu sebelum mendapatkan pengetahuan baru tentang gender dan ekspresi, sering dicibir ketika aku berekspresi feminim sebagai laki-laki. Aku sering masak, sering memakai produk-produk skincare. Aku sering dibully, terkena toxic masculinity. Jadi laki-laki itu harus sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tentang sosok laki-laki yang ideal. Nah, aku mencoba untuk lebih ke menerima diriku
dan menjadi laki-laki yang terbaik versiku, bukan laki-laki terbaik menurut versi orang lain. Laki-laki yang terbaik menurut versiku adalah laki-laki yang bisa menjalani hidup dengan ya apa adanya, luas gitu loh, nggak mau tertindas oleh sistem sosial masyarakat yang manipulatif atau toxic itu ya, toxic masculinity. Lebih baik aku menjalani hidupku apa adanya. Baik buruk di mata orang lain itu terserah mereka, penilaian mereka. Yang penting aku bermanfaat untuk diriku dan aku bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Termasuk ketika aku saat ini bisa bahagia ya, bisa bahagia dengan aku bisa memasak. Dengan memasak aku bisa memenuhi kebutuhan makananku tanpa harus melibatkan tenaga orang lain atau melibatkan tenaga dari perempuan. Aku lapar ya aku tinggal masak, nggak butuh nunggu waktu lama untuk dimasakin oleh orang lain. Dalam hal perawatan tubuh pun aku mulai sadar ketika aku bisa menerima bahwa laki-laki itu boleh loh pakai produk-produk skincare atau produk-produk kecantikan. Karena ya memang kita itu laki-laki juga manusia yang punya kulit yang perlu dirawat. Jangan ignoran deh, kita kulit manusia loh, bukan kulit badak. Kita kulit manusia yang harus dirawat, dibersihkan biar sehat. Nah, di rumahku, di kamarku banyak produk-produk skincare yang aku beli. Dan pada awalnya emang orang tuaku bertanya, ini kenapa kamu sering pakai ini. Terus beberapa teman-temanku juga banyak yang bertanya, kenapa sih kamu rajin banget beli skincare. Nah aku jawab, ya aku butuh untuk diriku. Oke, selanjutnya kita coba mencari atau melibatkan support system yang kita punyai. Support system ini penting kita miliki ketika kita mencoba atau berproses untuk mengenali diri kita sendiri. Carilah support system atau kelompok dukungan dari teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung dan menerima diri kita apa adanya. Ini kuncinya adalah kejujuran. Kita bisa jujur dengan identitas kita yang kita miliki, dan orang lain pun bisa menerima dan mengapresiasi kejujuran yang sudah kita berikan ke mereka loh. Artinya kita sudah menyerahkan kita menyerahkan kepercayaan kepada teman kita, keluarga kita, bahwa ini loh, kalian itu harus kenal diriku dengan identitas seperti ini. Ketika mereka bisa menerima, ya kita berarti mendapatkan dukungan untuk kita terus menjadi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita tidak mempunyai support system yang bisa menerima diri kita apa adanya, ya jangan harap kita bisa bahagia menjalani hidup dengan identitas yang kita miliki saat ini. Ketika kita tidak mendapatkan support system, ya kita lebih baik mencari orang lain yang bisa menerima itu. Bahkan ketika orang itu bukan bagian dari keluarga kita. Ketika keluarga kita saja tidak bisa menerima kita, ya kenapa harus dipertahankan? Lebih baik kita mencari orang lain untuk menerima diri kita apa adanya. Memang keluarga itu kita ada ikatan darah, tetapi ketika untuk ikatan emosional kita bisa dapatkan dari orang lain loh. Yang ya gimana ya, ketika orang lain bisa memberikan dampak yang baik untuk penerimaan diri kita, ya itu yang lebih kita utamakan daripada kita harus berada di lingkungan keluarga yang tidak suportif. Ya lebih baik kita mencari orang lain untuk memberikan dukungan atas pilihan hidup kita. Tapi aku sendiri, aku tidak mempermasalahkan ketika keluargaku tidak bisa menerima identitasku, tapi ya aku mencoba tetap berhubungan baik dengan aku tetap menjaga jarak. Dalam artian keluarga tidak bisa pressure atau memberi paksaan atas pilihan hidupku. Yang penting aku tidak merugikan mereka dan tidak
punya pengaruh buruk di kehidupan keluargaku. Aku harus menjalani dan bisa berani bertanggung jawab atas pilihan hidupku saat ini. Sekian Dospok Podcast edisi ketiga tentang mengenali diri sendiri. Bagi Indospoker, barangkali ada pertanyaan atau hal yang perlu dibahas, silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dengan Dospok, kita bisa berbagi cerita. Wassalamualaikum.